Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratun Nisa dengan NIM 20324157. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul ajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD atau MI fase B dengan materi penulisan huruf kapital dan bilangan pada teks. Modul ini disusun sebagai panduan pembelajaran agar peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia secara mandiri maupun bergotong royong. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SD atau MI khususnya kelas 4 fase B dengan materi pokok penulisan huruf kapital dan lambang bilangan. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 35 menit atau 2 JP. Pertama ada capaian pembelajaran atau CP. Dalam modul ini, capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan fase B pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks dengan struktur yang baik, serta menggunakan tanda baca ejaan khususnya huruf kapital dan penulisan bilangan secara tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dari CP ini terlihat bahwa fokus utama tidak hanya pada membaca teks, tetapi pada ketelitian dan keterampilan mekanisme siswa dalam menghasilkan tulisan yang rapi dan baku. Kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP disusun secara runtut berdasarkan capaian pembelajaran fase B. Alur ini menunjukkan tahapan kemampuan yang ingin dicapai peserta didik yang dimulai dari mengidentifikasi kesalahan ejaan huruf kapital dan bilangan dalam teks bacaan. Kemudian peserta didik mendiskusikan aturan penulisan yang benar bersama kelompoknya, sehingga pada tahapan akhir, peserta didik mampu memperbaiki teks yang salah menjadi teks baru dengan ejaan yang benar. Ketiga, tujuan pembelajaran. Berdasarkan CP dan ATP tersebut, modul ini menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menentukan kesalahan penulisan huruf kapital serta bilangan pada sebuah teks. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu memperbaiki penulisan tersebut sesuai dengan panduan PUEPI atau EYD terkini. Keempat, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam modul ini menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik. Pemilihan model ini sangat relevan karena peserta didik diajak untuk mengamati kalimat rusak yang diberikan guru di awal, lalu mencari tahu sendiri aturan ejaan yang benar melalui penyelidikan berkelompok. Metode ini digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Strategi ini dirancang agar siswa aktif bertindak sebagai subjek pencari tahu. Kelima, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, guru memulai dengan salam, doa, mengecek kehadiran, dan melakukan ice breaking. Setelah itu, guru melakukan apersepsi dan memberikan pertanyaan pemantik mengenai penulisan nama mereka di buku atau penggunaan kata 10 versus angka 10. Pada kegiatan inti, guru memancing perhatian siswa dengan menuliskan kalimat rusak pada papan tulis. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan lembar kerja berisi teks cerita pendek berjudul Liburan Menyenangkan yang sengaja disisipkan banyak kesalahan. Disinilah siswa ditantang menjadi detektif bahasa untuk menyelidiki kata yang salah tempat. Guru menjembatani rasa ingin tahu siswa dengan menayangkan slide visual atau PPT mengenai aturan EYD di akhir fase. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil temuan di depan kelas untuk mengevaluasi bersama. Pada akhir kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan dan menyimpulkan materi bersama-sama.
Guru memberikan motivasi agar siswa lebih teliti, rapi, dan memperhatikan kaidah penulisan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, kelas ditutup dengan doa dan salam. Keenam, asesmen. Modul ini menetapkan asesmen autentik yang menilai proses sekaligus hasil belajar peserta didik secara menyeluruh melalui 3 jenis penilaian. Yang pertama, asesmen diagnostik, berupa tanya jawab lisan di awal pembelajaran untuk memetakan pemahaman awal siswa tentang huruf besar dan angka. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi keterlibatan gotong royong siswa dalam kelompok, serta penilaian hasil kerja LKPD kelompok. Nah, yang ketiga ada asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran dalam bentuk tes tertulis mandiri berupa perbaikan teks pendek untuk menguji ketercapaian tujuan pembelajaran individu. Ketujuh, ada HOTS atau High Order Thinking Skill untuk berpikir tingkat tinggi diintegrasikan secara kuat pada aktivitas analisis. Peserta didik tidak hanya menghafal aturan EYD, tetapi dituntut kritis menganalisis kesalahan ejaan teks, membedakan kapan bilangan harus ditulis ejaan kata dan kapan harus dipertahankan sebagai angka, serta menjustifikasi alasan perbaikan tersebut secara logis saat presentasi di depan kelas. Kedelapan, integrasi keterampilan berbahasa. Modul ini mengintegrasikan keempat keterampilan berbahasa secara utuh dalam satu rangkaian pembelajaran. Yang pertama ada menyimak. Tampak saat siswa mendengarkan penjelasan guru atau menanggapi masukan kelompok lain. Yang kedua ada membaca. Terlihat saat siswa membaca pemahaman dan membedakan lambang bilangan dalam teks. Yang ketiga ada berbicara, muncul saat penyampaian argumen dalam diskusi kelompok serta mempresentasikan laporan kerja detektif. Nah, yang terakhir ada menulis, terintegrasi langsung ketika siswa menuliskan kembali teks hasil perbaikan secara rapih pada LKPD dan lembar evaluasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa modul ajar ini telah disusun secara sistematis dan kontekstual melalui aktivitas bermakna, yaitu detektif bahasa. Peserta didik tidak hanya belajar tata bahasa secara teoritis, melainkan melatih keterampilan bernalar kritis, gotong royong yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.